Hai, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Alphonse, NIM 2018-64001. Program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang transport sedimen oleh arus dan gelombang di wilayah pantai. Namun sebelum kita jauh membahasnya, saya ingin kita semua memahami beberapa pengertian di bawah ini. Yang pertama, pantai. Apa sih itu pantai? Pantai adalah daerah yang berada di dekat perairan yang dipengaruhi langsung oleh pasang terendah maupun dengan surut terendah, di mana pantai juga merupakan batas antara lautan dengan daratan. Sedimen adalah partikel-partikel kecil atau pecahan-pecahan material yang umumnya terdiri atas batu-batuan secara fisik dan kimia. Arus adalah perpindahan massa air dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang itu dia bergerak secara vertikal, jadi dia bergerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, sehingga gelombang dia memiliki lembah dan puncak gelombang. Kemudian transport adalah perpindahan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Transport sedimen pada pantai. Kita masuk dalam pembahasan. Apa sih itu transport sedimen pantai? Setelah kita mengetahui beberapa pengertian yang telah saya paparkan tadi, saya dapat menjelaskan transport sedimen adalah proses atau gerakan sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh arus dan gelombang pembangkitnya. Di dalam transport sedimen pantai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu onshore, offshore transport, yaitu transport yang memiliki arah rata-rata tegak lurus pantai, atau biasa juga disebut transport tegak lurus pantai, yaitu transport yang menjauhi ataupun menuju pantai. Dan kemudian longshore transport. Longshore transport adalah transport yang memiliki arah rata-rata sejajar pantai, atau biasa disebut dengan transport sepanjang pantai. Jadi dia terjadi di sepanjang pantai. Kita masuk ke dalam jenis-jenis transport sedimen. Yang pertama, transport sedimen oleh gelombang. Bicara tentang gelombang, di dalam dinamika laut dipengaruhi oleh banyak hal, faktor. Salah satunya adalah gelombang, di mana pada saat di lautan luas angin membangkitkan gelombang, kemudian angin merambat ke menuju daerah pantai. Di dalam perjalanannya itu, gelombang mengalami transformasi sehingga gelombang membangkitkan arus, baik itu arus tegak lurus pantai maupun arus sejajar pantai atau sepanjang pantai. Proses transport gelombang tidak pecah. Nah, proses transport gelombang tidak pecah. Gelombang tidak pecah itu apa? Gelombang tidak pecah adalah gelombang yang ideal. Mengapa demikian? Karena gelombang ini tidak mengalami perubahan dari lautan luas menuju ke daerah pantai. Jadi dia tidak mengalami perubahan, sehingga aliran pada daerah ini cenderung tenang, sehingga proses transportnya sangat berkaitan erat dengan kecepatan in situ yang dekat pantai dan frekuensi sedimen pada range dan konsentrasi sedimen pada range frekuensi besar atau kecil. Jadi pada proses ini gelombang tidak pecah, dia memiliki aliran yang tenang. Namun bukan berarti tidak terjadi proses transport sedimen. Proses transport sedimen pada tahap ini atau pada proses ini itu dipengaruhi oleh arus yang berada di dasar ataupun di atas permukaan sedimen. Jadi jika arus yang
bawah laut di dasar tersebut besar, maka proses transportnya akan lebih cepat dan sedimen yang dibawa akan lebih banyak. Namun sebaliknya, jika arus di bawahnya kecil, maka proses transportnya akan lebih lambat dan partikel sedimen yang dibawa akan lebih sedikit. Kemudian proses transport oleh gelombang pecah. Gelombang pecah diakibatkan oleh adanya energi besar yang dibawa dari laut luas menuju ke daerah pantai, di mana pada tahap ini gelombang pecah ini dia bersifat destruktif dan cenderung memiliki kemampuan atau kekuatan yang lebih besar dari gelombang tidak pecah. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh gelombang pecah: 1. Surging, plunging, spilling, dan collapsing. Yang ketiga, transport sedimen oleh arus. Seperti yang telah dijelaskan, tarik arus adalah perpindahan massa air dari satu tempat menuju ke tempat lain. Sama seperti arus laut, jadi perpindahan massa air laut menuju satu tempat menuju ke tempat yang lain. Di zona surf, arus yang dapat terjadi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu arus balik dasar atau bed return current, arus sejajar pantai atau longshore current, arus rip atau sirkulasi sel rip current. Kita masuk yang pertama, arus balik dasar. Nah, pada arus balik dasar ini terjadi ketika tinggi gelombang sejajar dengan garis pantai, di mana dia datang secara tegak lurus. Di situ dia akan menghasilkan arus yang tegak lurus seperti yang dapat kita saksikan di sini. Kemudian arus sejajar pantai. Arus sejajar pantai terjadi jika gelombang datang dia tidak tegak lurus. Dia tidak tegak lurus dengan garis pantai sehingga dia menghasilkan arus sepanjang pantai. Arus ini biasanya terjadi di pantai-pantai panjang seperti yang pada gambar di bawah. Kemudian arus rip. Arus rip adalah arus tegak lurus pantai dan sejajar pantai. Maksudnya begini, arus rip merupakan perpaduan antara arus tegak lurus pantai dan arus sejajar pantai atau sepanjang pantai, di mana arus ini datang secara tegak lurus, kemudian dia berbelok 90 derajat, kemudian dia kembali berbelok kembali ke laut secara tegak lurus. Pada sistem ini dikenal juga terjadi sirkulasi sel, seperti yang telah saya jelaskan tadi itu, datang secara tegak lurus, kemudian dia berbelok 90 derajat, kemudian dia kembali ke laut. Jadi arus ini dikatakan sangat berbahaya, bahkan bisa membunuh seseorang jika dia tidak mengetahui keberadaan arus tersebut. Karena bisa saja ketika orang berada di sekitar sini, orang ini akan diseret oleh arus menuju ke pantai atau menuju ke laut dalam. Kita masuk ke transport sedimen di dalam laut oleh arus. Yang pertama, sedimen dasar atau bed load. Transport butir bergerak sedimen dasar atau bed load. Apa itu? Yaitu transport butir bergerak di dasar secara menggiling. Dia menggiling atau rolling, menggeser atau sliding ataupun meloncat, jumping. Yang kedua, sedimen tersuspensi. Apa itu? Yaitu transport butir bergerak di atas dasar secara melayang. Berat butir tersebut terus dikomposisi oleh gerak turbulensi air. Kemudian gerak partikel dasar, yaitu seperti yang telah saya katakan tadi, rolling dan sliding, yaitu gerak partikel dengan cara menggelinding dan menggeser. Saltation, angkutan sedimen loncat. Suspended merupakan transport sedimen layang atau transport yang dia melayang. Proses transportnya tidak berhubungan dengan dasar laut atau tidak mengenai dasar laut. Jadi kesimpulan dari hasil materi saya adalah pada proses transport sedimen oleh gelombang terjadi dengan dua cara, yaitu dengan gelombang pecah maupun dan gelombang tidak pecah. Dan pada proses transport pada arus terjadi dengan tiga cara, yaitu
yaitu arus RIP, arus tiga arus pantai, dan arus sejajar pantai. Ya, teman-teman, itulah sedikit tentang materi tentang penjelasan saya. Saya sadar bahwa dalam penyampaian ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk itu saya berharap kepada teman-teman yang ingin mengkritik, silakan kritik di bawah kolom komentar. Saya Alphonse, terima kasih.